memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. 126 juta Waduh, hektar. 126 Kawasan yang juta. dilintasi garis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberikan keberkatan dan juga keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala serta digunakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, kali ini saya kira satu video yang dikongsikan oleh satu channel. Channelnya ialah Bicara Negeriku. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya sentiasa akan berkembang dan dapat memberi info kepada kita. Oke, bila saya tengok channelnya ini banyak juga lah info-info yang terkini dalam channelnya ini. Mungkin kalian boleh kongsikan bersama. Oke, kali ini saya akan react videonya yang bertajuk 5 nama popular Indonesia. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita simak video ini. Bicara Negeriku, yang belum subscribe silakan subscribe. Indonesia memiliki julukan yang beragam di mata dunia. Oke. Julukan ini disematkan karena keunikan dan kekayaan Indonesia akan bentangan alam, potensi alam hingga budayanya. Oke. Tentu saja ini menjadi kebanggaan bagi warga negara Indonesia. Bentangan alam dan budaya yang beragam menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata yang populer di kalangan traveler. Banyak ragamnya. Julukan pertama adalah Zamrud Khatulistiwa atau The Emerald of Equator. Julukan ini disematkan untuk Indonesia karena letak geografi dan astronomi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zamrud memiliki arti batu permata yang berwarna hijau seperti lumut. Nama ini diperuntukkan bagi Indonesia yang melambangkan hijaunya Indonesia sebagai habitat dari aneka ragam vegetasi yang hidup. Bak batu permata, alam Indonesia sangatlah memukau. Adapun nama Khatulistiwa adalah karena wilayah Indonesia terletak pada garis Khatulistiwa. Letak astronomi Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kota Pontianak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat adalah kota di Indonesia yang berada tepat di garis Khatulistiwa. Kedua, Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Karena letak wilayah Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia. Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, hutan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga setelah Brazil dan Republik Kongo dengan luasan sekitar 126 juta hektar. Kawasan yang dilintasi garis Khatulistiwa beriklim tropis yang memiliki curah hujan tinggi sehingga memungkinkan keberlangsungan hidup beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, hutan hujan tropis berperan sebagai penghasil oksiden terbesar. Julukan untuk Indonesia ketiga adalah negara kepulauan. Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri tidak hanya dari 3 atau 4 pulau saja, namun dari ribuan pulau. Dilansir dari website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang tersusun dari 5 pulau besar dan puluhan ribu pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 17.000 pulau. Julukan terkenal lainnya untuk Indonesia adalah negara maritim. Mendapat julukan sebagai negara maritim tentunya tidak tanpa alasan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya. 70% wilayah Indonesia adalah berupa perairan dan 30% lainnya adalah wilayah daratan. Mengutip Oki Pratama di sebuah artikel Kementerian Kelautan dan Perikanan, total luas lautan Indonesia adalah 3,25 juta kilometer persegi. 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif dan luas daratan Indonesia adalah hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Dengan luas wilayah lautan yang ada, maka Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Memang betul-betul. Kalau banyak lautnya, banyaklah hasilnya tuh. Julukan kelima untuk Indonesia adalah negara agraris. Terletak di garis Khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal sumber daya alam khususnya dalam sektor pertanian. Sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dalam bidang pertanian.
Selain itu, pertanian juga menjadi penopang perekonomian bagi Indonesia. Inilah mengapa Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Agraris, ya? Dilansir dari katadata.co.id, menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah yang terbesar dibanding dengan yang bekerja di sektor lainnya dengan proporsi 29,96% dari total penduduk bekerja. Berdasarkan data pada bulan Februari tahun 2022 terdapat 40,64 juta pekerja yang bekerja pada sektor ini. Sumbangan pertanian untuk ekonomi negara juga memiliki andil yang besar. Pertanian menyumbang produk domestik bruto atau PDB terbesar ketiga setelah sektor industri dan pertambangan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik dilansir pada pangannews.id, kontribusi pertanian terhadap PDB mencapai 12,98% dengan pertumbuhan 1,37%. Pertanian, Nah sahabat, demikianlah beberapa julukan untuk Indonesia yang perlu kita ketahui. Namun tidak terbatas di sini saja, masih ada beberapa julukan lagi yang melekat untuk negeri kita tercinta Indonesia. Iya. Itu dia tadi video yang dikongsikan oleh Bicara Negeriku, yaitu 5 gelaran yang diletakkan untuk negara Indonesia ini. Kita melihat tadi bagaimana nama-nama itu bukannya sekadar nama, tapi dia diambil daripada gambaran sesuatu berkaitan dengan Indonesia ini. Kita melihat saya tadi, yang pertama itu Zamrud, dia melihat bagaimana susunan ataupun kedudukan negara Indonesia ini kan. Nah, mungkin kalian boleh kongsikan yang lain-lain itu, mungkin kalian boleh kongsikan ataupun kalian boleh jelaskan berkaitan dengan Indonesia. Kalian boleh kongsikan di kolom komen untuk kita sama-sama mengetahui dan berbincangkan. Video untuk kali ini, kita jumpa lagi di video akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.